Beli baut di kota Bangkah, maut hanya tinggal selangkah. Shalom, selamat sore. Selamat kita menikmati kembali siaran pada sore hari ini. Kita baca dalam 1 Samuel 20 ayat yang ketiga. Tetapi Daud menjawab, katanya, ayahmu tahu benar bahwa engkau suka kepadaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya aku dan maut. Saudaraku, ini pengakuan daripada Raja Daud. Maut itu tinggal selangkah. Saudaraku, hidup manusia itu adalah tinggal selangkah. Saudaraku, setiap orang itu bersiap untuk bertemu dengan Tuhan. Itu tergantung waktu. Banyak orang tidak mengira perkataan atau pernyataan yang berkata, aku tidak mengira, aku tidak mengira. Berapa orang berangkat, saudaraku, menuju ke dalam hidup yang kekal tanpa tanda-tanda, tanpa pemberitahuan, mati mendadak. Berapa pemain olahraga mereka mati mendadak. Berapa saudaraku teman yang lagi tiduran tahu-tahu tidak bangun lagi. Maut itu selangkah. Kalau saudara hidup dengan nyaman sampai hari ini, itu karena kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita. Itu belum tentu untuk bisa hari esok, saudaraku. Karena itu Alkitab berkata, ukuran pertobatan itu hari ini. Hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Sebab hari besok kita tidak tahu bagaimana nasib saudara yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak orang dengar berita yang sangat mendadak, saudaraku, sebab mereka tidak tahu hari esok bagaimana nasib. Saudaraku, saya tidak lupa itu teringat satu penerbangan dari Surabaya ke Singapura untuk menikmati liburan. Wah, mereka bersuka cita di dalam pesawat, bergurau. Saudaraku, belum tahu waktu itu. Tidak lama kemudian, saudaraku, tidak lama mereka lagi duduk, tiba-tiba pesawat bergoncang dan akhirnya pesawat meluncur ke dalam laut, habis. Ini kesan yang dialami oleh Daud. Maut tinggal satu langkah. Oleh sebab itu, saudara pikirkan baik-baik. Hidup ini tidak selalu sama. Ya, hari kemarin dengan hari ini itu beda. Kalau kita menikmati kesehatan, kalau saudara menikmati hidup yang baik, itu karena kemurahan Tuhan. Saudara-saudaraku, Roma 2 ayat 4 jelas mengatakan, engkau hinakan kemurahan Allah yang menuntun engkau kepada pertobatan. Saudara-saudara, berapa banyak orang hidupnya berdosa terus, ngawur, hidup dalam kebencian, kepahitan, kata-kata yang kotor, tapi ya masih jaya itu, tapi ya masih enak terus. Orang pikir Anda ada, itu nakut-nakuti aja, padahal dia lupa maut itu tinggal satu langkah. Saudara, Daud itu seorang yang cinta Tuhan dari sejak muda, sejak jadi saudara gembala kambing. Daud ini sudah ambil keputusan untuk setia kepada Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, saat menghadapi tantangan maut yang tinggal selangkah ini, Tuhan yang menyertai. Bayangkan saudara-saudaraku, 10 kali Daud itu ditombak oleh Raja Saul dalam jarak berapa meter, tidak kena, luput semua.
sebab waktunya Tuhan belum habis. Itu sebabnya Daud bersandar sepenuh kepada Tuhan. Maka firman-Mu kutaruh dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Saudaraku, yang memisahkan manusia dengan Tuhan itu adalah dosa, melanggar firman Tuhan. Saudaraku, Adam dan Hawa itu diciptakan di Taman Eden itu untuk menikmati hidup kekal. Bayangkan hidup damai, sejahtera, tenang di Taman Eden. Waktu tidak terbatas sudah, sebab hidup kekal. Tapi begitu mereka berdosa, melanggar firman Tuhan, langsung diusir dari Taman Eden. Akibatnya, saudaraku, mereka masuk di padang gurun, keluar dari Taman Eden. Mereka mulai melihat unak dan duri, kesukaran. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita saat ini menikmati hidup yang penuh dengan pergumulan, tantangan. Saudaraku, saya melihat alam di sekitar ini sangat indah. Udara yang sejuk ini satu anugerah, kemurahan, dan kita belajar bersyukur. Kalau saya menikmati sesuatu yang baik, saya bilang terima kasih Tuhan. Semua ini karena kebaikan Tuhan, semua ini karena kemurahan Tuhan. Karena itu saudaraku, sadarlah, maut itu tinggal selangkah. Saudara jangan memegahkan hari esok. Kalau hari esok kita masih jalan baik, itu kemurahan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Karena itu orang beriman itu bersedia tiap hari. Hari ini berjaga-jaga, besok tetap berjaga-jaga, bulan depan tetap berjaga-jaga. Tidak hidup dalam dosa. Yang hidup dalam dosa segera bertobat, segera bertobat. Sebab ukuran kita saat kita sadar, saat kita bertobat, dosa yang merah seperti kermisi. Saudaraku, itu penjahat di sebelah Tuhan Yesus. Waktu dia sadar dan dia menyesali doanya, Tuhan, ingat akan daku kalau Tuhan kembali dalam kerajaan-Mu. Saudaraku, dan Yesus berkata, hari ini engkau ada dengan aku di Firdaus. Sebab apa? Hari itu juga baik Tuhan Yesus sebagai putra manusia maupun saudara penjahat itu sama-sama hidupnya berakhir alias mati. Dan orang ini akan menghadapi kursi pengadilan Kristus. Dan penjahat ini diselamatkan. Karena itu saudaraku, jangan pikir kuat, jangan pikir kita masih mampu. Kalau uang saudara masih banyak, saudara berkorban untuk pekerjaan Tuhan saja. Terkadang orang tidak mau, orang berat rasanya. Tapi orang yang sadar, tahu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk menabur. Dan apa yang kita tabur, itu yang akan dituai. Saudaraku, mau tidak mau, manusia satu kali akan berakhir. Ibrani 9 ayat 27. Saudaraku, karena apa? Ada batasnya, ya, ada batasnya. Saudaraku, Tuhan memberi batas. Mazmur 90 ayat 10. Itu cuma 90 tahun, 80 tahun, bahkan 70 tahun. Itu batas yang diberikan Tuhan pada manusia. Rata-rata orang hidup dalam usia seperti ini. Saudaraku, kalau lebih lama, itu artinya dapat kemurahan lebih panjang dan pergumulannya lebih berat. Karena tiap hari dia harus hidup benar. Saudara mesti hidup benar tiap hari, tiap jam, tiap menit. Saudaraku, bahkan Rasul Paulus berkata, aku seperti orang yang dihukum mati, siap dihukum mati. Saudaraku, orang yang dijatuhi hukuman mati itu setiap jam, setiap menit, setiap hari itu tinggal menunggu, saudara. Menunggu Al-Gojo datang untuk mengeksekusi. Itu di dunia semua orang tahu, saudaraku. Tetapi orang yang bersedia, dia tidak takut. Bahkan Rasul Paulus bilang,
kepadaku hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Karena itu saudaraku, berjaga-jagalah, bersedia hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau hari ini saudara ada kesempatan untuk melayani Tuhan, kerjakan baik-baik, tidak sia-sia. Saudara yang bisa berkorban hartamu, sebagian uangmu untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara, saya mengerjakan ini sudah ke 117 kalau saya tidak salah. 100, saudaraku, 120 itu sudah saya lakukan terus. Ini juga memerlukan pengorbanan, saudara, baik biaya, baik saudaraku tenaga maupun kesempatan. Kita tidak pakai hidup ini untuk menikmati diri sendiri, jalan-jalan. Berapa orang dapat kesempatan, uang banyak, tapi hanya untuk pelesir, foya-foya, menikmati keindahan alam sampai kubur selesai, saudaraku. Saudara makan enak, biarpun yang harganya jutaan, kalau itu kemarin ya sudah cuma tinggal kenangan, saudaraku. Tapi apa yang kita alami hari ini, saudara, hari ini, jikalau engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu, jangan keraskan. Daud sadar, dia mengakui maut tinggal selangkah, apa yang bisa dibanggakan. Oleh karena itu, saudaraku, kalau ada kesempatan, taburlah. Berapa banyak orang tidak berani menabur. Saudara, dalam masa pembangunan gereja, hanya beberapa orang saja yang terbeban, dia menabur. Karena itu, minta pada Tuhan. Hari ini kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Kita berdoa. Pada saat ini saya undang saudara bangkit berdiri. Saudaraku, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Tuhan tahu kalau firman ini kami dengar, Bapa, maut tinggal selangkah. Biar kami selalu berjaga-jaga, bersedia. Mungkin saat ini kami di atas, mungkin saat ini kami di bawah. Kami tetap sadar Tuhan yang menentukan. Tuhan memberkati. Saudara yang ada masalah, angkat tanganmu pada sore hari ini. Saya berdoa, Bapa dalam sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang diangkat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Engkau sudah diberkati oleh Tuhan. Kiranya kasih-Mu Bapa, anugerah-Mu Tuhan Yesus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara-saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semuanya kita percaya bersama-sama mengatakan amin. Shalom saudara, jangan lupa subscribe, saudara, like. Sampai berjumpa dalam siaran yang akan datang. Shalom, shalom. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari